bagi 1,4 miliar umat Katolik sejagat dan siapapun yang tertarik dengan tradisi kuno konklav. Simak kisah penantian, harapan, dan campur tangan ilahi. Di jantung kota Vatikan yang kuno, di bawah langit biru Italia yang cerah, ada sebuah bangunan megah yang menyimpan rahasia dan harapan miliaran jiwa. Bangunan itu adalah Kapel Sistina dan saat ini pintu-pintunya tertutup rapat. Di dalamnya berkumpul para pria berjubah merah, para kardinal dari seluruh penjuru dunia, bersiap untuk sebuah tugas yang sakral dan penuh tanggung jawab, memilih pemimpin spiritual Gereja Katolik sedunia. Bukan sembarang pertemuan, ini adalah konklav, sebuah ritual kuno yang namanya sendiri, ambil dari bahasa Latin cum clav, yang artinya dengan kunci. Ya, pintu-pintu itu dikunci, bukan untuk mengurung, melainkan untuk menciptakan ruang suci yang terpisah dari hiruk-pikuk dunia luar. Di dalam tembok-tembok ini tidak ada telepon genggam yang berdering, tidak ada berita dari media massa, hanya keheningan, doa, dan perenungan. Bayangkanlah suasana di dalam sana. Para kardinal yang berjumlahnya tidak lebih dari 120 dan semuanya di bawah usia 80 tahun. Telah terlebih dahulu mengikuti misa Pro Eligendo Papa, sebuah permohonan tulus kepada Tuhan untuk membimbing pilihan mereka. Mereka telah bersumpah dengan tangan di atas Injil suci untuk menjaga kerahasiaan total. Setiap kata yang diucapkan di dalam Kapel Sistina dan akan tetap menjadi rahasia, terbungkus dalam kehormatan dan kesetiaan. Kamar-kamar tempat mereka beristirahat sederhana mengingatkan mereka pada panggilan mereka yang rendah hati. Keamanan dijaga ketat oleh garda Swiss yang setia dengan seragam warna-warni mereka yang ikonik, memastikan bahwa tidak ada gangguan dari luar. Kemudian tibalah saatnya untuk voting. Ini adalah jantung dari konklav. Setiap kardinal menuliskan nama pilihannya di atas kertas. Dengan doa, kertas-kertas itu dikumpulkan, dihitung, dan dibacakan dengan suara lantang. Setiap suara adalah sebuah harapan, sebuah kepercayaan. Setelah perhitungan selesai, kertas-kertas suara itu dibakar. Dan disinilah datang bagian yang paling dinanti oleh dunia di luar tembok Vatikan. Asap yang keluar dari cerobong Kapel Sistina. Jika asap itu berwarna hitam, itu berarti belum ada paus baru yang terpilih. Dengan campuran kimia yang menghasilkan asap hitam, mengirimkan pesan jelas. Belum. Dunia di luar akan menghela napas kecewa, tetapi juga memahami bahwa proses sakral ini membutuhkan waktu, membutuhkan perenungan yang mendalam. Para kardinal akan kembali berdoa, berdiskusi, dan bersiap untuk putaran voting berikutnya. Maksimal 4 putaran dalam sehari. Namun ketika asap yang keluar dari cerobong itu berwarna putih, itu adalah asap dunia bersorak. Asap putih yang dihasilkan dari campuran kalium klorat, laktosa, dan resin kolofoni adalah tanda yang ditunggu-tunggu. Habemus Papam, kita punya paus. Di dalam Kapel Sistina, suasana berubah dari ketegangan menjadi sukacita yang mendalam. Sosok yang terpilih yang baru saja diangkat ke posisi paus dibawa ke sebuah ruangan khusus yang disebut Sala delle Lacrime, ruangan air mata. Mengapa ruangan air mata? Karena disinilah dalam kesendirian sesaat paus baru menyadari beban tanggung jawab yang luar biasa yang baru saja diletakkan di pundaknya. Banyak paus di ruangan ini meneteskan air mata keharuan, air mata ketakutan, air mata pengabdian. Di sana paus baru berganti pakaian, mengenakan jubah kepausan yang pertama. Ia juga akan memilih nama barunya, sebuah nama yang akan menjadi identitas spiritualnya, sebuah penanda kelahiran kembali dalam peran kepemimpinan ini. Sementara itu,
Di luar, kerumunan di lapangan Santo Petrus semakin membesar. Mata mereka terpaku pada balkon sentra Basilika Santo Petrus. Dan kemudian tibalah saat yang paling dinanti. Seorang kardinal protodiakon melangkah maju ke balkon dan dengan suara lantang yang bergema di seluruh lapangan dan disiarkan ke seluruh dunia, ia mengumumkan, Annuntio vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Saya mengumumkan kepada Anda kabar sukacita besar. Kita memiliki paus. Sorakan membahana. Lonceng-lonceng gereja di seluruh Roma mulai berdentang. Dan kemudian untuk pertama kalinya paus baru muncul di balkon. Menyapa umatnya. Pemimpin spiritual yang baru saja dipilih melalui proses kuno dan sakral. Sebuah proses yang dimulai dengan kunci dan diakhir dengan asap putih. Konklav bukanlah sekedar pemilihan, itu adalah perpaduan rumit antara ritual sakral, perenungan teologis, dan keputusan strategis. Itu adalah momen di mana gereja Katolik yang berusia ribuan tahun mempercayakan masa depannya kepada campur tangan ilahi dan kebijaksanaan para kardinalnya. Angel Solapung. Bye.